Oke, pada pagi ini saya akan membawakan materi mengenai urosepsis, kasus di mana emergensi yang kita tahu bersama sangat menakutkan ya, terutama bagi kita dokter. Oke, mungkin para rekan sejak sudah tahu apa itu sepsis. Sepsis itu sebenarnya adalah sindroma klinis, di mana kelainan-kelainan itu yang bisa menyerang meliputi fisiologis, biologis, dan biokimia. Maksudnya gimana? Misalkan kelainan fisiologis, pasien itu datang dengan tidak sadar. Biologisnya gimana? Tensinya rendah atau nadinya tinggi. Biokimia dari marker labnya itu yang abnormal. Nah, jadi semuanya itu adalah sindroma klinis. Nah, sepsis terjadi itu akibat adanya gangguan pada respon host terhadap infeksi. Selama dia host itu bisa melawan infeksi, sepsis ini tidak akan pernah terjadi. Nah, tapi ada beberapa faktor yang memicu infeksi ini berlanjut menjadi sepsis. Apa saja itu nanti di belakang ada. Apa sih bahayanya sepsis? Sepsis ini kalau berlanjut bisa terjadi disfungsi multi organ. Ujung-ujung adalah kematian. Inilah yang kita takutkan selama penanganan pasien sepsis, adanya disfungsi multi organ. Nah, sekarang kalau urosepsis, berarti sepsis yang terjadi dengan awalnya itu asalnya dari traktus urinarius. Kemudian, nah ini epidemiologinya. Memang kasus urosepsis ini enggak sebanyak kasus-kasus sepsis yang lain ya. Kejadiannya 9-31%. Dengan rendahnya kasus urosepsis dibanding sepsis lain, otomatis mortality rate-nya juga lebih rendah. Ini kalau kita lihat peta di sini, ini adalah etiologi penyebab sepsis pada umumnya. Kalau di Asia ini kita bisa lihat masih ada rabies, dengue, ya. Memang terbanyak untuk kasus bakterial meningitis di saraf itu ya, penyebab sepsis terbanyak. Nah, inilah faktor risiko. Apabila memiliki faktor risiko pada pasien yang dengan infeksi, itu akan jatuh lebih tinggi terjadinya sepsis. Faktor risikonya apa? Usia dan jenis kelamin. Di mana usia di atas 65 tahun dan wanita itu jauh lebih tinggi risikonya. Ada komorbid seperti DM, gagal ginjal, kemudian ada obstruktif di traktus urinarius, seperti apa? BPH, tumor, struktur, dan lain-lain. Kemudian faktor host dan lingkungan. Ini pada pasien dengan imunokompromis, misalkan HIV, ya. Kemudian pasien dengan ketidakmampuan berkemih, ada riwayatnya cedera trauma spine, kemudian ada neurogenic bladder akibat diabetes mellitus, atau pada kasus pediatrik neurogenic bladder karena anomali di spina bifida. Kemudian ada riwayat pernah diintervensi urologi. Pada kasus-kasus pasien yang sudah pernah dilakukan intervensi urologi seperti biopsi prostat, tindakan endourologi pada kasus batu saluran kemih atau QRP untuk BPH. Nah, ini penyebab tersering ISK ya. Memang terbanyak adalah 50%. Hampir semuanya itu berasal dari gram negatif. Di total kurang lebih 85%, sedangkan sisanya adalah gram positif 15%. Nah, urosepsis itu bisa kita bagi jadi dua. Yang pertama adalah urosepsis yang berkaitan dengan akibat terjadinya dari komunitas. Maksudnya gimana? Memang terjadi akibat dari anomali dari traktus urinarius. Seperti apa etiologinya? Ada obstruksi, ada anomali misalkan tumor, seperti itu. Nah, ini penyebabnya adalah 80% karena gram negatif. Nah, pengendaliannya gimana? Ya, kalau kita ada obstruksi misalkan karena batu, kita harus melakukan desobstruksi. Karena BPH, ya kita desobstruksi BPH-nya. Nah, antibiotik tergantung peta kuman yang ada. Nah, kalau urosepsis yang terinfeksi dari rumah sakit, biasanya memang akibat penggunaan kateter yang lama. Terus gimana penanganannya? Penanganannya gampang aja. Selama kateter itu tidak dibutuhkan, lebih baik dilepas. Tapi kalau masih dibutuhkan, karena ini sumber infeksinya dari kateter, lebih baik diganti dengan cara teknik pemasangan yang harus benar. Ya. Kemudian, nah ini patofisiologinya. Infeksi urosepsis itu bisa ada istilahnya namanya ascending infection. Jadi infeksi yang masuk melalui meatus uretra atau dari introitus vagina, di mana infeksi ini akan terus naik, ascending dia ke buli,
ke ureter hingga ke ginjal. Ya, akibat imunokompromis pada pasien, misalkan dia DM atau gagal ginjal atau karena dia HIV, respon imunnya akan jelek sehingga virus itu, infeksi itu akan terus menyebar sampai ke darah, akhirnya ujung-ujungnya lah kerusakan dari semua organ, multi organ failure. Jadi kebanyakan kalau pada urus sepsis bisa disebabkan karena ascending infection. Nah, apa sih gejala klinisnya? Kalau yang kita dapatkan biasanya pasien mengeluhkan bisa karena nyeri pinggang, retensi urin, akut skrotum seperti tadi dokter Besut, mungkin aja pasien itu ada foni gangren. Ya, kemudian dari keluhan misalkan gejala prostatitis atau abses, biasanya pasien mengeluhkan nyeri di daerah selangkangan, atau kalau saat kencing dia terasa panas dan nyeri hebat. Nah, kemudian mungkin ada juga akut skrotum berupa epididimo orchitis. Biasanya pasien datang dengan keluhan sesak akibat adanya asidosis metabolik dan lain-lain. Ini gejala klinis yang bisa menyertai. Nah, mungkin para sejawat sudah tahu ada pernah mengenal namanya SIRS. SIRS itu apa? Itu adalah kumpulan gejala dari yang bisa kita lihat dari temperatur, heart rate, respiratory rate, dan sel darah putih. Nah, sepsis. Apa itu sepsis? Jika ada SIRS ditambah dengan dugaan infeksi atau sudah terkonfirmasi. Nah, kalau severe itu sepsis disertai dengan organ dysfunction. Tapi kriteria ini sudah ditinggalkan. Sekarang menggunakan apa? Sekarang menggunakan SOFA. SOFA apa? SOFA itu untuk menilai pasien ini ada organ failure apa tidak. Dikatakan pasien ini sudah mengalami sepsis kalau SOFA-nya di atas 2. Nah, ini yang lebih komplit, SOFA. Ada 6 kriteria atau marker yang kita hitung, kita lihat. Yang pertama adalah respiratory. Yang kedua adalah koagulasi, dilihat di sini adalah platelet. Kemudian hepar, organ hepar itu bilirubin. Kemudian kardiovaskular, sistem saraf pusat, di sini kita nilai GCS. Kemudian dari ginjal itu kadar kreatinin. Tiap parameter mempunyai poin, terendah adalah 0, maksimal adalah 4. Dikatakan sepsis kalau nilainya lebih dari 2. Apakah ini bisa digunakan sebagai prognostik? Bisa saja. Misalkan pasien itu datang dengan keadaan sepsis, ya, kita nilai SOFA-nya misalkan dia nilainya 2 atau 4 lah, 4 dari 6 ini di total nilainya 4. Kemudian selama kita treat ternyata SOFA-nya naik bukan 4, berarti kita tidak adekuat nih, mungkin tidak adekuat atau memang sepsis ini berlanjut terus sehingga prognosanya jelek. Nah, kalau kita sebagai dokter pasti berpikir gimana nih caranya kita meriksa, misalkan nggak ada untuk meriksa platelet, apalagi bilirubin, apalagi di vaskes ya, vaskes 1 kan mustahil untuk menilai ada respirator ini. Bayangkan tekanan U2 dibagi fraksi oksigen. Mana kita bisa tahu kalau di fase 1? Ada namanya istilahnya quick SOFA. Quick SOFA adalah marker yang kita pakai untuk menilai, wah ini pasien curiga sepsis. Apa itu saja? Kita hanya melihat 3 saja. GCS, respiratory rate, sama systolic blood pressure. 3 ini yang kita nilai. Kalau sudah di nilainya misalkan GCS-nya 12, RR-nya 24, sistoliknya anggap masih 110. 2 saja itu sudah kita curiga sepsis. Jadi quick SOFA ini memang dibuat untuk kita menilai secara cepat. Pasien datang ke UGD. Sepsis enggak? Gunakan quick SOFA. Kalau SOFA, wah ini sepsis nih, langsung masuk ke UGD, resusitasi, pelayanan, sambil kita ngambil cek darah, nah nanti keluarlah SOFA. SOFA itu karena sudah ada darah. Ya. Jadi memang kriteria yang SIRS dan sepsis dikatakan ada bukti infeksi itu sudah ditinggalkan. Itu sudah tahun 2001 itu ya ada kriteria itu. Tapi sekarang 2016 sampai sekarang kita menggunakan kriteria sepsis menggunakan SOFA. Oke. Nah, apa tata laksananya? Tata laksananya diagnostiknya kita pertama pastikan dengan kultur darah. Karena kalau sepsis berarti infeksi itu berada di darah. Ya. Kapan kita memberikan antibiotik? Setelah pasien dilakukan kultur darah. Jangan
kita menginjeksikan antibiotik baru diambil kultur darah. Kalaupun misalkan kita di rumah sakit menerima pasien rujukan sepsis dan ternyata pasien sudah pernah dapat antibiotik. Apakah boleh? Boleh. Kita kultur sambil ditulis keterangan bahwa pasien sudah mendapatkan antibiotik apa, oral, injeksi berapa hari dengan dosis berapa. Kenapa? Nanti dari kultur darah itu akan menyesuaikan, oh ternyata memang dengan pemberian antibiotik sebelumnya dan adekuat itu memang berefek. Jadi memang harus ada keterangan. Kemudian yang tidak kalah penting, kultur urin dan sensitivitas. Kita menegakkan urus sepsis, kalau kultur urin dan darah itu memang sudah cocok. Ya, jadi darah misalkan E. coli, kultur urinnya juga E. coli, berarti memang ini adalah urus sepsis. Ya. Kemudian pemeriksaan tambahan ini adalah CRP dan procalcitonin, di mana kita tahu bahwa ini dua marker ini sebagai marker yang menunjukkan adanya inflamasi. Semakin tinggi CRP dan procalcitonin berarti proses inflamasi ini berjalan terus dan prognosanya akan jauh lebih jelek. Nah, ada pemeriksaan lagi namanya laktat serum. Kita bisa gunakan laktat ini sebagai prognostik. Berapa sih nilainya? Nilainya di bawah 2. Tandanya apa? Laktat ini adalah hasil metabolisme anaerob. Kalau sudah terjadi laktat yang berlebih, berarti tubuh ini, sel itu sudah mengalami metabolisme anaerob. Berarti perfusinya jelek. Ada sesuatu yang membuat sel itu metabolismenya anaerob, dan ini tidak boleh. Nah, kemudian kita bisa diagnostik yang lain dengan pencitraan USG, CT scan untuk mencari etiologi. Nah, untuk tata laksana. Prinsipnya simple aja sih, simple ya, cuma pelaksananya yang ribet. Tata laksana sepsis umumnya adalah pertama adalah resusitasi fluid cairan, fluid balance, cairan. Yang kedua adalah source control, yang ketiga adalah diet. Itu 3 aja. Tiga poin yang terpenting dalam tata laksana. Yang pertama adalah resusitasi cairan, pemberian kita bisa dengan kristaloid ya, atau bahkan dengan koloid, kalau dengan kristal tidak bisa. Dan di sini pentingnya penggunaan CVP, Central Venous Pressure. Untuk apa? Untuk mengetahui jumlah cairan di intravaskuler. Sudah cukup apa tidak? Ya. Kemudian source control. Source controlnya misalkan diduga adanya infeksi dari saluran kencing. Kita bisa menggunakan antibiotik yang empiris. Empiris ini gimana maksudnya? Dia menggunakan sesuai peta kuman. Kalau bisa sesuai peta kuman ya. Kalau enggak yang direkomendasikan. Dan sesuaikan dengan dosisnya. Dan apabila ada pasien dugaan gagal ginjal, perlu diperhatikan. Ya. Misalkan juga pasien ini diduga source controlnya karena ada abses. Ya, kita harus drainase. Ya. Jadi mungkin ini bisa jadi peluang ya bagi para dokter-dokter sejawat semua. Misalkan di UGD-nya belum, apa sih empirisnya rumah sakitnya, peta kuman rumah sakit kita ini apa sih di UGD, itu silakan buat penelitian deh. Jadi semua pasien sepsis dilakukan kultur aja, semua kultur darah, kultur urin, nanti itu akan jadi peta kuman. Nah, antibiotik yang cocok bisa jadi dasar itu dari peta kuman yang sudah diambil. Nah, ini beberapa target yang harus dicapai ya. Apabila kecukupan cairan sudah cukup, kemudian kita nilai tensinya masih belum cukup MAP-nya, kita bisa menggunakan obat-obatan seperti vasopresor, atau bahkan kalau ada gangguan miokardium kita bisa menggunakan dobutamine. Apabila saturasinya juga nanti misalkan rendah, mungkin karena darah yang di dalam intravaskular itu kurang, kita mungkin perlu transfusi. Atau bahkan pasien yang sudah keadaan harus perlu pertimbangan intubasi, ventilator, ya bisa kita berikan. Dan jangan lupa pemberian nutrisi enteral. Nah, ini adalah EGDT. Apa itu? Early Goal Direct Therapy. Jadi pasien kalau datang ke UGD dan kita curiga sepsis, kita punya target kalau bisa sebelum 6 jam ini sudah tercapai. Ya, apa saja? Yang pertama adalah CVP. Makanya saya bilang di awal adalah kita kalau bisa menggunakan central venous pressure ya, jadi yang dipasang di subclavia itu, karena kita benar-benar bisa mengukur kecukupan di intravaskuler. Ada yang bilang gini, dok, cukuplah dari produksi urin. Tidak. Karena produksi urin itu tidak menggambarkan benar kondisi di intravaskuler.
Jadi yang ideal adalah CVP. Targetnya adalah poinnya adalah 8 sampai 12 mm Hg. Kalau kurang, grojok dengan crystallite atau colloid. Begitu sudah tercapai, nilai yang kedua yang kita nilai adalah MAP. Target kedua adalah mean arterial pressure. Normalnya adalah di atas 65, di bawah 90. Kalau ini kurang, kita bisa menggunakan vasoactive agent. Nah, begitu sudah tercapai, kita lihat saturasi oksigennya. Kalau oksigennya normalnya itu di atas 70%. Kalau kurang, bisa kita transfusi sel darah merah sampai dia tercapai. Kalau perlu ditambah inotropic agent. Nah, harapannya ini selama 6 jam bisa tercapai. Kalau sudah tercapai, baru pasien kirim ke ruangan. Dok, belum tercapai, dalam 3 jam itu belum tercapai. Lanjut lagi. Semua siklus ini harus harus running. Mana yang belum tercapai itu diulang. Ya. Nah, ini rekomendasi dari WHO ya. Yang pertama adalah dengan quick SOFA. Kemudian wajib kita mengambil kultur urin dengan sel darah. Kemudian pemberian antibiotik empiris sesuai dengan petakuman yang kalau bisa dipetakuman di suatu tempat kalian berada. Kemudian jangan lupa source control. Nah, ini contoh beberapa obat yang biasa kita pakai. Kalau saya di RSU, golongan obat ceftriaxone, cefotaxime, ini sudah mulai resisten. Apa yang sensitif? Gentamicin. Tapi hati-hati pada pasien gagal ginjal. Ada gangguan kidney injury, hati-hati penggunaan gentamicin. Sehingga harus dicarikan yang lain, seperti cefotaxime. Jadi kalau kita sudah punya peta kuman, kita sudah bisa enak. Oh, ternyata banyak kuman penyebab sepsis itu ini. Sambil menunggu hasil kultur. Jadi begitu di UGD kita ambil kultur darah sama urin, kita kasih obat empiris, misalkan gentamicin gitu ya, selama 3-5 hari, dan peta kuman sudah keluar, kultur sudah keluar, dan harus kita oh ini perlu antibiotik switch dirubah. Nah, itu mungkin aja yang bisa saya sampaikan, Dr. Medi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan, nanti di akhir sesi bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.